Baik, terima kasih Mas Arif Haribowo selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati, Pak Prima sama Bu Tini udah nggak ada, Bu Fadilah mungkin masih ada selaku Direktur Pasar Modal Syariah dari OJK, kemudian ada rekan-rekan dari IAEI, saya nggak tahu nih yang hadir siapa nih, mungkin beberapa pengurus IAEI hadir juga, para kolega saya dari OJK, kemudian juga mungkin ada pembicara-pembicara lain yang sudah join juga. Pertama-tama tentunya kita ucapkan syukur alhamdulillah ya kita bisa berkumpul melalui media virtual ini, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Prima dan Bu Tini, dengan media Zoom ini ternyata pesertanya bisa lebih banyak dan jangkauannya lebih luas, alhamdulillah. Jadi ini salah satu hikmah dari kondisi yang memang memaksa kita kemudian menjadi agile. Agile ini artinya bisa beradaptasi dengan situasi. Baik, saya dikasih waktu berapa menit Pak Moderator? Untuk pemaparan materi 30 menit Pak, kemudian 30 menit selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi Pak. Baik, 30 menit ya. Mudah-mudahan kurang lebih 30 menit. Nah, saya diminta oleh teman-teman dari IAI, saya juga sebenarnya anggota IAI juga di bidang pasar modal dan IKNB, di bawahnya komitenya Bu Fadilah nih. Bu Fadilah sebagai ketua komitenya, saya anggotanya. Ini diminta untuk sharing terkait dengan mengenal investasi pasar modal. Syariah mestinya judulnya nih kan. Ini di slide saya ini kayaknya kurang kata syariah nih, karena topik pagi ini sebenarnya webinarnya tentang pasar modal syariah nih. Saya ingin mulai dari data yang saya dapat dari lembaga penjaminan simpanan. Dari data yang saya dapat itu, Indonesia itu ternyata terdiri dari kumpulan kelas menengah saat ini, ya kan? Data LPS kemudian menyajikan ada kelompok-kelompok orang yang sudah punya rekening di bank, ya kan? Saya yakin di sini ibu bapak dosen nih, ini semuanya dosen kan ya, sudah punya rekening di bank nih. Ya, saya yakin entah itu bank umum konvensional, bank syariah, atau bahkan ada yang di BPR, BPRS, ya kan? Saya yakin semua, tidak ada yang tidak memiliki akun di bank, gitu kan? Kalau boleh saya share screen, Mas Hari, bisa nggak ya? Bapak yang share screen Pak? Iya. Saya kemudian tadi baru buka-buka file. Baik. Ada data yang menarik menurut saya yang perlu di-share ke ibu bapak dosen ini nih. Baik, mungkin teman-teman boleh ya? IAI, ya host boleh dibantu ya. Sebentar Pak ya. Host dari IAI mungkin boleh dibantu untuk membuka share screen untuk Bapak Tori. Ini udah nih, udah bisa. Boleh dicoba Pak? Udah terlihat belum? Di kami belum Pak. Bentar, coba kita cek. Sudah Pak. Sudah ya? Sudah bisa terlihat ya? Sudah. Sudah terlihat. Sudah bisa terlihat. Ya, nah ini data yang sebelah kanan nih, investor retail. Itu data per April yang saya ambil dari LPS, ya kan? Ternyata banyak juga nih rekening yang sudah dibuka di bank. Totalnya adalah 310 juta 7.524 rekening.
Jadi penduduk Indonesia berapa? 200 sekian puluh juta. Ini rekeningnya ternyata ada 300 sekian juta. Artinya bisa jadi satu orang itu punya beberapa rekening nih. Ya kan? Nah, kemudian di situ ada kategorinya tuh. Ada yang akunnya kurang dari 100 juta. Ada yang akunnya 100 juta sampai dengan 200 juta. Kemudian 200 juta sampai 500 juta dan seterusnya. Sampai di bawah itu di atas 5 miliar. Bapak Ibu bisa melihat ya, atau kurang gede, segede ini kalau kurang gede. Nah, ya. Nah, ini saya ingin menyatakan bahwa ternyata kalau di total itu ada 3.245 triliun simpanan masyarakat di perbankan, ya kan? Kalau yang di bawah 100 juta totalnya ada 866 triliun nih, uang Bapak Ibu sekalian nih di sini. Saya nggak tahu Ibu Bapak sekalian di kelompok yang mana nih, kelompok yang 1, 2, atau 3 nih, ya kan. Tapi paling tidak kita bisa melihat di sini ternyata sudah banyak orang yang punya rekening di bank. Ya kan? Nah pertanyaannya, mereka ini mengelola aset kekayaannya apakah hanya di bank saja atau kemudian mereka ini juga sudah paham ada alternatif investasi lain. Sudah terliterasi belum? Apakah memang masyarakat kita hanya terliterasi kalau keuangan itu hanya bank, ya kan? Nah ini saya stop share, stop share. Kemudian saya minta balik ke slide-nya yang tadi disampaikan oleh teman-teman panitia. Saya ingin sharing tentang literasi di pasar modal. Ya kan? Jadi menarik nih, ternyata sudah ada 300 juta sekian rekening di bank, tapi kemudian literasi dan inklusi di pasar modal itu relatif masih sangat kecil. Di slide berikutnya ya Mas Hari ya, ini minta tolong yang mengoperasikan. Sebentar saya bantu ya Pak ya. Iya, boleh. Operator, mungkin boleh dibantu. Di slide selanjutnya itu ada angka-angka literasi. Operator. Nah, kalau kita lihat angkanya, Ibu Bapak sudah melihat angkanya? Belum? Nah, ini dia nih. Udah, Pak. Literasi dan inklusi yang di survei oleh OJK pada tahun 2016. Kalau kita bicara tadi ada 300 juta sekian rekening, artinya sebenarnya masyarakat Indonesia itu sudah banyak juga yang tahu bank dan sudah punya rekening bank. Tapi pasar modal ternyata angkanya baru 4,4%. Artinya kalau kita kumpulkan 100 orang, itu hanya 4-5 orang yang sudah terliterasi tentang pasar modal. Jadi kalau di sini ada 200 peserta nih, TOT Ibu Bapak dosen, kalau kita ambil, kalau dari hasil survei ini angka ini berarti hanya sekitar 8-10 orang nih yang sudah terliterasi pasar modal, kan begitu. Kalau kita angka ini, tapi mudah-mudahan sih Ibu Bapak dosen sudah lebih dari itu ya, lebih dari 10 orang lah dari 200 ini gitu kan. Tapi kalau fakta hasil survei ini ternyata baru 4-5 orang saja dari 100 orang di Indonesia. Bahkan yang sudah punya produk syariah atau inklusinya itu 1,25%. Dari 100 orang itu hanya 1 orang, nggak sampai 2 orang gitu kan. Jadi kalau sekarang ini ada 200 peserta misalnya sekarang, kalau dari hasil angka itu berarti hanya 2-3 orang saja yang sudah punya pasar modal. Walaupun saya sangat yakin juga dari Ibu Bapak dosen ini sudah banyak juga yang punya pasar modal, tapi fakta survei seperti itu. Bagaimana dengan syariah? Syariah kalau kita lihat ya sudah ada, tapi memang masih kecil. Jadi ada 0,02%. Artinya kalau kita kumpulkan 0,02% itu berarti kalau kita kumpulkan 10.000 orang, baru 2 yang tahu syariah. Ya kan? Yang pakai berapa? Dari 10.000 baru 1 yang pakai.
Nah, ini menjadi PR kita semua. Ibu Bapak dosen tadi Bu Justini, Deputi Komisioner kami menyampaikan bahwa Ibu Bapak ini akan menjadi agent of excellence untuk kemudian men-sharing tentang ilmu pasar modal dan pasar modal syariah ke masyarakat, ya terutama kalau dosen ke masyarakat mahasiswanya, sesama dosennya, supaya mereka terliterasi bukan hanya di bank saja loh, ada cara mengelola aset keuangan itu juga di pasar modal. Sekaligus nanti juga mengliterasi bahwa pasar modal itu yang dipilih yang legal, jangan yang ilegal tadi disampaikan oleh Bu Deputi Komisioner. Maaf moderator, suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Terdengar. Baik. Di slide selanjutnya ini literasi dan inklusi. Ya, di slide selanjutnya kita kemudian bercerita mengapa kita harus berinvestasi, gitu kan? Apakah tadi cukup menyimpan di bank saja? Ya, boleh seperti itu. Tapi kalau kita lihat siklus hidup kita, ya siklus hidup kita itu dari mulai kita lahir, dewasa, anak-anak, kemudian menjadi orang tua, kemudian menjadi mature, kemudian menjadi kakek nenek pensiun. Ya, di slide berikutnya nih. Di slide nomor 4 ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu kebutuhan terhadap kebutuhan hidup itu kita semakin naik. Tapi pendapatan itu juga semakin naik, tapi kemudian menjadi turun. Ya kan, ini siklusnya nih kalau kita lihat, ya kan. Saya nggak tahu Ibu Bapak sekarang mungkin ada yang sebagian di awal karir, ada yang sudah di puncak karir, seperti itu. Mudah-mudahan sih belum ada yang pensiun ya, masih aktif gitu. Tapi inilah kebutuhan dengan pendapatan siklusnya seperti ini. Ini siklus yang sangat lazim seperti ini. Nah, kalau kita lihat juga, apakah kemudian uang yang kita simpan di bank itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang semakin hari semakin naik harganya. Kalau kita lihat inflasi, duit kita 100.000 tahun 2000 dengan 100.000 tahun 2010, 100.000 tahun 2015, dan 100.000 tahun 2020, itu berbeda sebenarnya kemudian kemampuan belinya, ya kan? Nah, kalau kita lihat nih, misalnya nih angka-angka ini saya nggak tahu ini angka beneran atau angka ini, tapi sepertinya sih beneran ya kan. 2010 dengan 100.000 kita bisa dapat 13 kg beras. Ya. Tapi kemudian dengan angka yang sama 100.000 di tahun 2019 kita hanya dapat kurang lebih 7 sampai 8 kg beras. Ya kan? Sehingga kalau kita hanya menyimpan duit saja, maka kemampuan belinya itu akan menurun. Oleh karena itu kita butuh investasi. Itulah kenapa kita butuh investasi. Seperti tadi di awal rekan kita membaca potongan ayat Quran di surat Yusuf, ya kan? Itu juga mengindikasikan bahwa kita harus kemudian melakukan investasi. Nah, ini dia nih. Ini sunatullah sebenarnya berinvestasi itu, ya kan? Jadi ketika kita bertanam 7 tahun lamanya, sebenarnya maka kamu akan tua, hendaklah kamu biarkan bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi kalau panen itu ya jangan semuanya dimakan, jadi dibiarkan bulirnya. Ya kan? Nah itu untuk apa? Untuk nanti 7 tahun yang amat sulit. Nah inilah kemudian menghabiskan apa yang disimpan tadi. 7 tahun di sini bukan 7 tahun saklek 7 tahun ya, 7 tahun ini mengindikasikan bahwa ada masa yang cukup lama, kira-kira begitu ya kan. Kalau di Quran kan bahasanya kadang-kadang bahasa kiasan gitu kan. Nah ini kenapa kita perlu investasi? Naruh di bank bagus, tapi apakah cukup hanya naruh di bank? Karena kalau kita naruh di bank itu
kejar-kejaran sama inflasi tadi. Maka kita harus kemudian membagi portofolio aset kita, sebagian di bank, sebagian diinvestasikan. Kira-kira gitu. Investasinya di mana? Salah satunya di pasar modal. Baik, lanjut. Lanjut. Nah, ini juga penting nih. Investasi ilegal, ya kan? Investasi ilegal. Banyak orang kemudian yang punya uang di bank ingin ikut berinvestasi, tapi kemudian mereka belum paham investasi seperti apa yang harus mereka lakukan. Oleh karena itu banyak kemudian orang-orang yang terjebak kepada investasi-investasi ilegal, ya kan? Kalau data yang kita punya, ini agak lama ya ininya, slide show-nya, agak delay ya. Di slide selanjutnya. Halo? Bisa di next slide? Mungkin ada kendala di koneksi, Pak. Ada kendala, iya. Intinya gini, Ibu Bapak sekalian, hati-hati ketika misalnya ada orang-orang yang menawarkan janji-janji investasi yang memberikan imbal hasil yang ya cukup tinggi, yang kadang-kadang kita pikir tinggi banget nih ya, enak banget investasi, ya kan? Nah itu hati-hati, ya kan? Biasanya itu too good to be true, ya kan? Ini terlalu bagus banget nih kalau ada investasi seperti itu, ya kan? Nah, OJK sebenarnya selalu kemudian memberikan informasi kepada masyarakat hati-hati terhadap investasi ilegal, ya kan? Data-data menunjukkan kita sudah membekukan tawaran-tawaran investasi. Biasanya tawaran investasi itu tadi nilainya tinggi, kemudian menggunakan tokoh-tokoh, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, artis, dan sebagainya, supaya menarik, ya kan? Mereka kemudian menyatakan saya legal loh, ini ada surat izin usahanya dan sebagainya. Padahal itu belum tentu, ya kan? Nah ini beberapa data yang sudah OJK lakukan tindakan hukum terhadap investasi-investasi ilegal. Nah ini per April tahun 2020, ya kan? Itu juga kita sudah 61 investasi ilegal, 25 entitas gadai ilegal, 589 entitas fintech ini kita tutup, ya kan? Kerugiannya sudah banyak. Jadi hati-hati Ibu Bapak sekalian, investasi boleh, tapi carilah investasi yang legal. Ya kan? Oleh karena itu kita di OJK ini pada pagi hari ini dan besok kita kenalkan pasar modal syariah yang legal. Berikutnya. Halo, berikutnya. Jalan ya slide-nya. Nah ini kalau kita ingin mencari informasi, bisa ke kontak OJK, bisa ke waspada investasi. Berikutnya. Berikutnya saya ingin menjelaskan yang investasi yang legal. Nah, ciri-ciri investasi yang legal adalah pertama terdaftar dan diawasi OJK, baik itu institusinya, kemudian pelaku-pelaku profesinya maupun produk-produknya, ya kan? Jadi institusinya itu kalau dia saham biasanya sudah dapat efektif dari OJK, perusahaan tersebut sudah go public. Kemudian kalau dia reksadana, manajer investasinya yang menawarkan itu juga sudah berizin dari OJK. Kemudian kalau transaksi saham dari perusahaan sekuritasnya juga ada izinnya. Kalau ada yang jualan melalui agen reksadana harus ada izinnya. Kemudian profesinya juga di halaman 16 slide-nya. Itu ada profesinya. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang saya adalah broker, ya kita minta ada izinnya enggak gitu kan. Saya adalah misalnya agen penjual reksadana ada izinnya enggak, ya kan. Gerai-gerai ada izinnya enggak, bahkan aplikasi-aplikasi fintech yang jualan reksadana kita
kita lihat ada izinnya nggak, seperti itu. Ya kan? Produk-produknya juga seperti itu. Sudah dapat efektif dari OJK belum? Itu ciri-cirinya. Kemudian di slide selanjutnya, kalau yang legal itu biasanya ada transparansi informasi. Ya, ada laporan periodiknya, kemudian ada publikasi di media massa, kemudian dia juga kalau dia instrumennya bisa diperjualbelikan di pasar sekunder, dia liquid biasanya, bisa dicairkan. Kemudian nah ini di slide 18 yang tadi saya sampaikan, investasi itu sebenarnya tidak perlu juga khawatir harus dengan uang yang besar. Sebenarnya dia bisa terjangkau. Ya, di slide 18 ini, sekarang dengan 100.000, 200.000, 500.000, bahkan kalau sudah menjadi nasabah di aplikasi-aplikasi e-commerce itu yang kerjasama dengan agen penjual, biasanya dengan top up 10.000 juga sudah bisa sebenarnya investasi. Kemudian kemudahan juga sudah sudah semakin mudah lah dengan adanya teknologi informasi sekarang. Dan liquid sebenarnya kalau kita butuh uang seketika, kita bisa kemudian mencairkan. Nah, ini ciri-ciri produk pasar modal di Indonesia seperti itu. Nah, tadi itu gambaran investasi secara umum. Kemudian saya ingin menjelaskan apa sih itu pasar modal. Ya kan? Di slide 20 ini disebutkan bahwa pasar modal itu sebenarnya secara mudah tempat bertemunya orang-orang yang butuh uang untuk modal usahanya dengan orang-orang yang punya duit ingin berinvestasi. Ya kan? Jadi orang-orang atau pihak-pihak yang butuh uang untuk modalnya biasanya dia menawarkan instrumen, baik itu saham, obligasi, sukuk, dan sebagainya. Dan orang-orang yang punya duit ingin berinvestasi, belilah sahamnya itu. Jadi di sini ada kegiatan yang berhubungan penawaran umum dan perdagangan efek jual beli. Pasar modal syariah apa? Ya sama, sebenarnya pasarnya ya itu juga, gitu kan. Tempat orang cari modal dan tempat orang berinvestasi ketemu. Nah, tapi nanti instrumennya yang dijual itu yang tidak bertentangan dengan syariah. Sahamnya saham yang syariah, obligasi nggak bisa. Kalau mau syariah ya suku kayak gitu. Kira-kira gitu. Mudahnya seperti itu. Lanjut di slide 21. Nah, ini di pasar modal itu ada dua pasar utama. Yang pertama pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana itu adalah pasar ketika pertama kali pelaku usaha, perusahaan-perusahaan itu menawarkan instrumennya baik saham atau sukuk ke masyarakat. Kemudian masyarakat sebagai investor itu membeli dari penawaran umum tersebut. Itu pertama kali disebut pasar perdana. Jadi misalnya kalau saya punya perusahaan air minum misalnya, kemudian saya butuh modal, saya woro-woro ke masyarakat. Hei masyarakat, ibu bapak dosen, ada yang mau beli enggak saham saya nih, saya ingin mengembangkan usaha air minum. Kemudian saya menerbitkan saham sebanyak misalnya 1 juta lembar saham, senilai misalnya per lembarnya adalah 100.000, sehingga terbitkanlah 100 miliar. Nah, kayak gitu. Nanti ibu bapak beli. Nah, itu namanya pasar perdana. Nah, setelah dibeli oleh investor, duitnya masuk perusahaan. Duitnya masuk perusahaan, dikembangkanlah usahanya. Nah, pertanyaan berikutnya, ibu bapak yang sudah memiliki sahamnya, bagaimana kemudian kalau di tengah-tengah jalan butuh likuiditas keuangan, butuh uang nih buat sekolah anak, buat naik haji lah, buat macam-macam lah ya. Nah, caranya adalah ibu bapak bisa menawarkan ke investor lain yang mau beli. Jadi ibu bapak nggak bisa kemudian balik ke perusahaan, balikin sahamnya, minta duitnya, nggak bisa. Tapi harus cari pembeli yang berminat. Sesama masyarakat investor itulah yang disebut dengan pasar sekunder. Adanya di bursa. Jadi jual beli antar investor, gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan pasar sekunder. Jadi kalau pasar perdana itu pertama kali diterbitkan oleh perusahaan, pasar sekunder itu adalah transaksi antar investor di bursa. Kira-kira gitu. Slide selanjutnya di slide 22. Nah, ini tadi produknya apa aja sih? Ada saham, ada suku dan obligasi, ada reksadana, ada DIRE itu dana investasi real estate,
ada efek beragun aset, ada equity crowdfunding. Nah, equity crowdfunding ini menarik nih. Jadi sekarang ini banyak usaha-usaha UMKM yang butuh dana, yang dananya nggak besar gitu kan, ya bisa 1 miliar, 2 miliar, bahkan 500 juta gitu kan. Ini bisa lewat pasar modal, ditawarkan melalui platform, kemudian ditawarkan ke investor. Jadi investornya pun ya bisa retail. Ada yang mau invest 1 juta, ada yang 500.000, ada yang 2 juta lewat crowdfunding. Nah, ini juga sekarang mudah, ya kan? Kira-kira itu. Berikutnya, nih saham. Saham saya rasa secara umum ini mudah difahami ya. Saham itu adalah bukti kepemilikan seseorang terhadap perusahaan. Jadi kalau perusahaan menerbitkan sahamnya, kemudian kita membeli sahamnya, kita adalah sebagai pemodal yang juga menjadi bukti saya memiliki perusahaan tersebut. Memiliki itu artinya memiliki hak suara untuk menentukan pengelolaan perusahaannya seperti apa, pemilihan direksinya, dan hak kemudian untuk mendapatkan dividen bagi hasil usaha. Dan kalau misalnya usaha itu dilikuidasi, ditutup, maka pemegang saham juga mendapatkan hak untuk pembagian hasil likuidasi tersebut. Itu kira-kira saham. Dan saham ini secara konsep sesuai dengan syariah, syirkah, ya kan? Syirkah al-musahamah. Jadi secara syariah ini, secara konsep itu saham itu sudah tidak bertentangan dengan syariah. Nah, pertanyaannya, apakah saham yang ada di Indonesia di bursa sekarang ini semuanya tergolong syariah? Ternyata DSN MUI itu membuat kriteria, nggak semuanya. Saham-saham itu walaupun secara konsep itu syariah, tapi ternyata tidak semua perusahaan itu dianggap sahamnya syariah. Mana yang dianggap syariah? Yang pertama, kalau perusahaan tersebut di anggaran dasarnya bilang dia perusahaan syariah. Contohnya misalnya ada beberapa bank syariah yang sudah go public, menawarkan sahamnya ke publik. BRI Syariah, kemudian Bank Panin Dubai Syariah, BTPN Syariah, dan ada juga hotel syariah. Itu di anggaran dasarnya jelas dia syariah. Kemudian dia nerbitkan saham. Oleh karena itu maka sahamnya itu saham syariah. Itu yang disebut dengan emiten aktif. Bagaimana perusahaan yang lain yang anggaran dasarnya nggak ada syariahnya? Maka OJK melakukan screening sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh DSN. Itu yang disebut dengan emiten pasif. Kenapa pasif? Karena yang men-screening adalah OJK dan DSN. Apa kriterianya? Tadi kriterianya di halaman 25. Itu usahanya itu tidak bertentangan dengan syariah. Jadi seperti contohnya kalau tadi perusahaan saya, perusahaan air minum, pertanyaannya air minum itu kan secara syariah tidak bertentangan, maka kegiatan usaha saya tidak bertentangan dengan syariah. Itu masuk golongan screening 1, lolos. Ya kan? Karena perusahaan saya perusahaan air minum misalnya. Kemudian ada screening berikutnya yaitu screening rasio keuangan. Ya kan? Rasio keuangannya berapa? Nah, ada kriteria yang ditentukan oleh DSN dan diatur di OJK adalah nggak boleh lebih dari 45% hutang berbasis bunganya dibandingkan dengan total aset. Jadi kalau perusahaan saya tadi air minum punya utang berbasis bunganya hanya misalnya 30% dari seluruh total aset, maka saya lolos juga nih, lolos screening dari sisi rasio hutang. Kemudian ada lagi satu screening lagi, rasio pendapatan non halal. Nah itu nggak boleh lebih dari 10% dibandingkan dengan total pendapatan. Jadi kalau pendapatan saya kemudian ya kalau jualan air minum mudah-mudahan semuanya halal ya pendapatannya. Tapi mungkin saya naruh duit di sebagian di bank konvensional dapat jasa giro misalnya bunga ya paling dikit lah 1% gitu kan. Nah itu masuk dalam kategori yang syariah. Jadi kegiatan usahanya oke, perusahaan air minum misalnya perusahaan saya itu, kemudian rasio keuangannya juga masih oke, maka saya masuk yang disebut dengan daftar efek syariah. Nah saat ini tadi disampaikan oleh Pak Prima sudah ada 462 saham yang masuk di daftar efek syariah. Nah itu hasil screening seperti ini. Itu kira-kira screening ini kegiatan usaha yang nggak boleh nih, ya kan tadi ya intinya dia tidak memproduksi barang
haram, kemudian mendistribusikan barang haram dan sebagainya gitu kan. Itu saham ya. Kemudian selanjutnya tadi ada sukuk di halaman 27. Sukuk itu apa sih sebenarnya? Sukuk ini kalau orang secara umum membandingkannya dengan obligasi. Obligasi itu kan ketika perusahaan butuh tambahan modal usaha, pendanaan usaha, dia alternatifnya bisa menerbitkan saham sebagai bagian dari kepemilikan, bisa juga menerbitkan surat utang. Ya kan, surat utang itu biasa kita sebut obligasi. Misalnya tadi saya nih perusahaan air minum mau ekspansi lagi perusahaan, butuh duit lagi misalnya 200 miliar. Terbitkanlah obligasi misalnya. Itu artinya utang. Saya utang 200 miliar kepada masyarakat dalam jangka waktu 3 tahun misalnya, kemudian saya kembalikan nanti pada saat jatuh tempo. Itu obligasi. Nah sekarang sukuk. Sukuk itu ya orang bilang mirip, tapi sebenarnya berbeda dengan obligasi. Kalau sukuk itu tadi misalnya saya perusahaan air minum, butuh modal tambahan dana 200 miliar lagi, maka saya bisa kemudian melakukan ajakan untuk bermitra kepada masyarakat. Karena misalnya saya itu sudah punya pesanan ya, yang rutin nih untuk mensuplai air minum, tapi saya butuh bikin pabrik baru. Maka saya terbitkan, ada nggak mau yang bermitra bermudharabah dalam jangka waktu misalnya 2 tahun saja, gitu kan? Maka saya terbitkanlah namanya surat berharga syariah dengan basis mudharabah selama 2 tahun dengan nilai 200 miliar. Itu yang disebut dengan sukuk. Atau bisa juga dengan kerjasama ijaroh, ya kan, sewa menyewa, ya kan. Kalau misalnya kegiatan usahanya itu punya aset yang bisa disewakan, atau kalau mau fleksibel dengan akad wakalah, artinya sudahlah diwakilkan aja modalnya ke saya, nanti saya yang usahakan gitu. Itu sukuk. Jadi sukuk itu ada underlying asetnya dan ada akad yang kemudian disepakati antar pihak. Jadi itu, jadi bukti ikut kepesertaan terhadap sebuah proyek dalam jangka waktu tertentu. Itulah yang disebut dengan sukuk. Kalau obligasi kan surat utang, kalau sukuk enggak. Nah, bagi hasilnya dari mana sukuk itu? Kalau obligasi itu biasanya bayar bunga, kalau sukuk itu biasanya ya tergantung akadnya. Kalau akadnya mudharabah ya kita berbagi hasil nanti. Kalau akadnya ijaroh ya bayar sewa. Ya kan, kalau akadnya wakalah nanti wakalahnya tergantung apa istismarnya nih, dengan mudharabah kah, dengan sewa kah. Jadi bagi hasilnya itu tergantung dari akad kesepakatan pada saat penerbitan sukuknya. Ini ada di slide berikutnya itu. Nah ini karakternya nih. Jadi kalau sukuk itu butuh underlying aset, kemudian dia bukti kepemilikan atas underlying aset, kemudian return-nya itu berupa tadi bisa bagi hasil, ujroh dan sebagainya. Kemudian dia harus kegiatan usahanya nggak boleh bertentangan dengan syariah. Dan biasanya dia direview oleh tim ahli syariah. Kalau obligasi itu tadi dia surat utang, kira-kira gitu. Ya, di slide berikutnya nanti bisa didiskusi lah ya kalau ingin detail. Ini beberapa contoh sukuk ijaroh, ya kan? Kalau ijaroh itu biasanya sewa. Jadi kalau perusahaan, misalnya perusahaan apa nih di sini nih, perusahaan ini gambarnya gambar apa nih? Ada objek ijarohnya, misalnya objek ijarohnya adalah properti lah, gedung gitu kan, mall gitu misalnya. Saya punya mall gitu kan, saya butuh kemudian untuk mengembangkan usaha. Maka properti saya ini contohnya ada dulu ada Bakri Land, ada Matahari, Putra Prima, ya kan itu yang asetnya properti. Kemudian ada lagi yang asetnya trafo listrik, PLN, kayak gitu. Itu objek ijarohnya disewakan sebenarnya ke investor. Ya kan? Kalau PLN itu trafonya, kalau tadi Bakri Land, Matahari itu propertinya disewakan. Ya kan? Dia butuh duit misalnya sekian ratus miliar, kemudian menyewakan objek ijarohnya berupa asetnya dia. Kemudian asetnya inilah manfaatnya sudah beralih ke investor. Jadi ketika objek asetnya ini
disewa oleh pihak ketiga, maka hasil sewanya ini sudah menjadi hak investor. Itu yang disebut dengan sukuk ijaroh, kira-kira seperti itu. Kemudian di slide berikutnya sukuk mudharabah nih, yang tadi yang saya sampaikan sukuk mudharabah. Ya kan, kalau usaha air minum saya ingin dikembangkan bersama-sama, usahanya usaha air minum, ya kan, misalnya karena pesanannya sudah rutin nih, sudah jelas pesanannya, hasilnya sudah bisa dihitung, ya kan, maka kita bisa bermudharabah, maka nanti imbal hasilnya berbagi hasil, ya kan. Jadi investor menyerahkan dana, emiten ini perusahaan menerbitkan sukuk dengan basis underlying-nya kegiatan usahanya itu, kayak gitu. Nah ini tadi sukuk wakalah sama ya. Berikutnya 32 itu sukuk ya. Sekarang kita masuk ke reksadana. Nah, kalau reksadana ini konsepnya lain lagi nih. Kalau tadi itu kan saham dari perusahaan menerbitkan saham kepemilikan. Sukuk itu bukti kepesertaan dalam usaha dengan jangka waktu tertentu. Nah, kalau reksadana ini adalah model investasi berjamaah yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi artinya gini, reksadana itu wadah sebenarnya, wadah untuk mengumpulkan beberapa kumpulan investor kolektif ya dia, misalnya ada istilahnya kalau saya bilang ini investasi berjamaah, ada orang yang punya 100.000, 200.000, sejuta, 2 juta, segala macam berkumpullah jadi satu di reksadana. Uangnya kemudian dititipkan atau diwakalahkan ke manajer investasi. Setelah kumpul duitnya, maka duitnya itu diinvestasikan kepada portofolio efek. Kira-kira gitu. Nah, kalau lebih jelas itu ada di slide 34 nih, ada apa namanya, bagannya. Jadi ada investor itu menguasakan uangnya ke manajer investasi dan bank kastodian di KIK secara kolektif. Setelah kumpul duitnya, dikelolalah oleh manajer investasi untuk dibelikan saham, dibelikan sukuk negara, dan sebagainya. Kemudian nanti hasil investasinya itu menjadi haknya investor secara penuh. Nah, si manajer investasi dan bank kastodian dia hanya mendapatkan ujroh, fee, dari jasa pengelolaannya dia. Nah, ini reksadana yang saya sebut tadi investasi berjamaah. Jadi investor berkumpul semua, nitipkan atau menguasakan uangnya ke MI, kemudian investasikan. Kira-kira gitu. Nah, reksadana ini, halo? Halo? Ya, untuk waktunya 5 menit lagi, Pak, sorry. Oh, 5 menit lagi ya. Oh, 5 menit lagi. Baik. Nah, reksadana ini jenisnya banyak ya. Saya masih berapa slide lagi nih? Masih banyak nih, slide-nya ada 50 lagi. Ya kan? Ya, 10 menit lagi lah ya. Nah, reksadana ini jenisnya banyak nih. Ada yang jenis ini sebenarnya majority investasi yang dilakukan oleh MI. Jadi kalau majority investasinya ke saham disebut reksadana saham. Kalau majority uang kumpulannya itu diinvestasikan ke deposito saja, ke pasar uang, itu disebut pasar uang. Kalau dibelikan sukuk negara, itu biasanya disebut reksadana pendapatan tetap, dan seterusnya seperti itu. Nanti kita bisa diskusi. Nah, ini tadi equity crowdfunding. Crowdfunding ini instrumen yang baru dikembangkan sejak tahun 2018-2019 ya. Nah, ini sudah ada juga nih, ini menarik nih. Jadi sekarang sudah ada platform-platform yang kita beri izin untuk menawarkan saham dari usaha-usaha yang butuh modal. Dia syaratnya nggak lebih dari 10 miliar. Jadi ini untuk UMKM nih. Jadi ada platform yang menghubungkan antara pengusaha yang butuh modal dengan para investor melalui teknologi digital. Kira-kira gitu, itu crowdfunding. Jadi kumpulan crowdfunding itu kan kumpulan uang melalui platform, kemudian nanti ini digunakan oleh para pemodal yang butuh modal. Ya kan? Jadi kalau ibu bapak tahu soto Pak Min gitu kan, soto ayam Pak Min itu salah satu uangnya dapat dananya dari crowdfunding tuh. Kemudian ada lagi macam-macam lah, ada barbershop yang lewat crowdfunding juga.
ada pengusaha kos-kosan yang dapat modalnya lewat crowdfunding juga. Investor-investor juga suka tuh investasi kecil-kecil tapi ke real sektor gitu kan. Nah, itu crowdfunding. Dan itu syariah ada juga, ya kan, kira-kira itu. Kemudian, nah ini skemanya nanti kita bisa diskusikan kalau ada yang berminat. Caranya gimana sekarang investasi di pasar modal? Gampang sebenarnya caranya. Kalau mau saham, biasanya ibu bapak ini harus kemudian punya akun di perusahaan sekuritas, ya kan? Perusahaan sekuritas sebagai perantara pedagang efek. Nah, nanti dibukakan akun. Ini bisa lewat online juga sebenarnya. Dari situlah kemudian nanti bapak bisa jual beli saham, ya kan? Kalau reksadana bisa pakai platform fintech, marketplace, atau lewat agen dari manajer investasi, agen penjual reksadana, manajer investasi, sama juga buka akun, kemudian nanti ya setor duit, kemudian duitnya dikelola. Seperti nanti ibu bapak dapat laporannya. Gitu. Itu mungkin apa dari saya. Yang di slide terakhir itu saya hanya ingin sharing data-data, nanti ibu bapak bisa lihat sendiri terkait dengan data-data pasar modal. Jadi sekarang itu sudah banyak, tadi disampaikan saham itu ada 462 yang syariah, sukuk itu ada 143 seri dengan nilai 29 triliun, reksadana itu ada 279 reksadana dengan nilai 57 triliun. Ini jenis-jenisnya dan seterusnya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri data-datanya yang sudah diterbitkan melalui OJK dan itu insya Allah legal. Ya, investornya juga di slide yang berikutnya ini juga ada data investor dan sebagainya. Baik Ibu Bapak sekalian, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena waktunya terbatas dan materinya yang ingin disampaikan banyak. Jadi sekilas-sekilas, tapi masih ada waktu untuk diskusi. Saya kembalikan ke moderator Mas Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tarik atas pemaparan materinya. Di sini kita sudah punya beberapa pertanyaan dari peserta Pak Tarik. Mungkin kita baca dari pertanyaan pertama yang masuk dari Ibu Irma, Pak Torik. Assalamualaikum. Nah, investasi saham syariah sangat menarik bila mana mengingat rendahnya tingkat literasi keuangan di masyarakat. Mohon saran strategi cara edukasinya pada setiap level masyarakat terkait usia dan knowledge-nya. Dan mohon info untuk kendala saat edukasinya yang sering terjadi di lapangan apa saja. Mohon di-share. Apa saja kendalanya, kemudian potensi investasi saham syariah terkait dengan wakaf saham syariah, Pak, yang kedepannya akan menjadi inovasi wakaf pertumbuhan ekonomi kedepannya. Apakah bisa diterapkan seperti itu, Pak? Silakan, Pak Torik. Baik, terima kasih Bu Irma. Ini pertanyaannya luar biasa nih. Ada dua hal paling nggak. Yang pertama, strategi literasi dan kendala. Yang kedua, terkait dengan wakaf saham ya. Nah, yang pertama dulu tadi di awal saya sudah menyampaikan masyarakat Indonesia itu saya yakin sudah kenal dengan industri keuangan dengan dibuktikan tadi ada 300 juta rekening di bank, ya kan? Artinya mereka sudah tahu lah. Nah, sekarang pasar modal gimana nih strateginya? Kalau dari pengamatan yang kita lakukan, Ibu Bapak juga mungkin sering mengamati, masyarakat Indonesia ini ternyata masih kemudian sikap terhadap risikonya itu masih sangat moderat. Artinya masyarakat itu masih kemudian berpikir, wah kalau punya uang, ya dia pilih yang disimpan dan aman, dijamin, gitu kan. Nah, itu yang pertama tuh, sehingga orang lebih cenderung simpen di bank, di deposito, karena dijamin LPS, gitu kan. Nah, kalau di pasar modal, itu mereka harus berpikir risiko, ya kan? Karena pasar modal itu sesuai dengan sunatullah, al-ghurnu bil ghurni, di mana ada potensi keuntungan, disitulah juga kita harus memperhitungkan risiko, ya kan? Sebenarnya pasar modal itu mengikuti sunatullah tuh.
di mana ada potensi keuntungan, di situ ada risiko. Disitulah kemudian masyarakat Indonesia masih kemudian perlu diedukasi bahwa kalau investasi itu, ingat loh, kita harus memanage risikonya. Risiko itu sebenarnya bukan untuk dihindari ya, tapi lebih untuk di-manage. Sehingga strategi literasi yang perlu disampaikan oleh Ibu Bapak dosen adalah kepada mahasiswanya, kita harus kemudian menjelaskan bahwa investasi itu adalah sesuatu yang baik, tapi kemudian kita juga harus memanage resikonya. Nggak perlu khawatir terhadap resiko, nggak perlu menghindar terhadap resiko, tapi kita harus pandai mengelola resiko. Bagaimana caranya? Caranya adalah jangan taruh uang Anda di dalam satu basket. Harus disebar, gitu kan, didiversifikasi. Salah satu produk yang paling kemudian mudah dijelaskan kepada para mahasiswa atau dosen-dosen yang lain atau masyarakat yang terdiversifikasi produknya adalah reksadana, karena reksadana itu dikelola MI. Kemudian MI kemudian memecahlah uang-uang itu kepada berbagai macam portofolio efek. Ya kan? Jadi resikonya terdiversifikasi. Kalau kepada mahasiswa yang sudah paham tentang pasar modal, boleh juga silakan langsung beli saham, tapi jangan di satu saham lah, 1, 2, 3, jadi diversifikasi. Kira-kira itu. Jadi harus diperhitungkan risikonya dan di-manage risikonya. Itu strategi literasi dan edukasi kalau menurut saya sih. Jadi jangan, artinya gini, kalau kita punya uang 1 juta atau 10 juta di bank, baiknya sih dibagi ya, misalnya ya 7 jutanya disimpan di deposito, 3 jutanya dibelikan instrumen lain, atau misalnya 5 jutanya di deposito, 2 jutanya di emas, ya kan, 3 jutanya di instrumen reksadana misalnya. Jadi dibagi. Jadi kita memulai menjelaskan kepada mahasiswa adalah membagi aset kita kepada berbagai jenis kelas aset, gitu kan, supaya tidak hanya satu aset saja, kira-kira itu. Mudah-mudahan menjawab. Yang kedua, wakaf saham. Iya, memang wakaf saham ini menjadi tren ke depan. Sampai saat ini sebenarnya tidak ada kemudian aturan yang melarang orang kemudian mewakafkan sahamnya, seperti itu. Jadi boleh-boleh aja seperti itu wakaf saham. Nah, tinggal kemudian bagaimana aturan nanti di BWI-nya dan sebagainya. Karena saham itu bisa dialihkan dengan cara macam-macam, dijual belikan di bursa, dihibahkan, diwakafkan, sebenarnya nggak ada masalah. Silakan saja sih sebenarnya untuk melakukan transaksi itu. Ya kan? Itu mungkin jawaban dari saya untuk Ibu Irma. Mudah-mudahan menjawab. Mas Hari. Ya, terima kasih Pak Torik. Masih menyambung terkait tadi Pak, diversifikasi portofolio. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari Ibu Nurul Asfiah. Mengapa penjualan sukuk Ibu Nurul Asfiah, Pak? Nurul Asfiah. Ya, Ibu Nurul. Ya, jadi pertanyaannya mengapa penjualan sukuk ke masyarakat itu kurang, Pak? Gitu. Ada iklannya, misalnya iklannya kurang gencar, kemudian sering terlupa. Terus saat ingin beli sering lupa tuh masyarakat gitu. Kemudian literasi syariah menurut Ibu Nurul Asfiah ini masih perlu ditingkatkan. Gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak tadi yang pertama, kenapa sukuk itu kok ininya kurang ke masyarakat. Baik, terima kasih Bu Nurul. Ini pertanyaannya investor nih, kayaknya udah investor. Jadi gini, sukuk itu ada 2 macam ya, sukuk negara dan sukuk korporasi. Nah, sukuk negara juga ada 2 macam nih, sukuk yang umum sifatnya dan kemudian sukuk yang sifatnya retail, yang negara nih ya. Kita bicara yang negara dulu deh. Kalau yang negara, sukuk yang sifatnya biasa, yang umum, itu memang tidak dipublikasikan. Karena dia dijualnya dengan cara lelang. Biasanya itu yang bisa beli adalah peserta lelang. Ya.
karena value-nya biasanya besar-besar tuh investornya, ya kan. Nah, sukuk yang negara yang kedua adalah sukuk retail. Ini sukuk memang yang khusus diperjualbelikan atau ditawarkan kepada investor individu. Ya, investor individu, dan ada batasannya tuh. Ada batasan pembeliannya, ya kan. Maksimal kalau nggak salah satu orang berapa ya, Har? 5 juta ya maksimum. Berarti kalau yang untuk yang sukuk retail retail minimum 5 juta. Minimum 5 juta, ya kan. Nah, itu memang dikhususkan untuk investor individu. Nah, kalau yang sukuk retail, insya Allah ini kalau saya lihat sih sering ya ada iklannya, baik itu di media massa, di internet, di online, bahkan di bank-bank yang sebagai agen penjual itu selalu mengiklankan. Saya nggak tahu kurang masif atau enggaknya, ya kan. Tapi kalau yang sukuk retail itu biasanya pada saat masa penawaran itu banyak sebenarnya flyer-flyer, baik itu di online, di Instagram, di YouTube, kemudian saya nggak tahu kalau di TV memang belum pernah lihat sih saya, ya kan. Di radio mungkin ada, ya kan. Itu diiklankan kalau yang sukuk retail untuk individu. Itu untuk yang negara ya. Nah, sekarang bagaimana untuk yang korporasi? Nah, korporasi ini karena gini, biaya iklan itu cukup mahal biasanya, ya kan. Oleh karena itu biasanya penerbit sukuk itu dia mencantumkan informasi memonya, prospektusnya di surat kabar. Ya, paling hanya sehari sih memang, ya kan. Tapi memang dia diwajibkan untuk mempublikasikan di surat kabar. Nah, biasanya nanti yang menawarkan itu adalah pelaksana penjamin emisinya. Dan sebuah korporasi ini jarang memang ditawarkan secara retail, walaupun sebenarnya boleh-boleh saja investor retail itu ikut membeli. Kalau ibu bapak sekalian mau mendapatkan informasi tentang penawaran suku, itu kalau ibu bapak sekalian sudah menjadi nasabah salah satu perusahaan sekuritas, itu biasanya salesnya atau marketingnya memberikan informasi itu. Jadi kalau ibu bapak misalnya sudah menjadi investor ya, punya akun di reksadana kah, atau punya akun di perusahaan sekuritas untuk jual beli saham, itu biasanya salesnya memberikan broadcast message tuh, ini ada penawaran sukuk dan sebagainya. Memang tidak diiklankan lewat TV, lewat radio, karena biaya iklan itu mahal. Kayak gitu Bu, yang iklan tentang sukuk. Kemudian pertanyaan kedua apa tadi ya? Saya lupa, Mas Hari. Itu Bu Nurul yang terkait dengan sukuk. Tadi ada 2 pertanyaan, satu lagi saya lupa mencatat. Itu dulu mungkin. Kalau ini saya kembalikan ke moderator. Ada lagi pertanyaan? Ibu Nurul. Agak putus-putus suaranya moderator. Kurang jelas. Halo? Halo? Moderator, suaranya tidak terdengar di saya. Siap keuangan ya. Putus Hari suaranya. Tolong diulang. Kurang terdengar ya. Mas Hari, saya nggak bisa dengar suara ya. Ya, Mas Hari, suaranya hilang. Mas Hari suaranya putus-putus. Atau bisa di pass on ke moderator cadangan. Silakan Mas Andri. Pertanyaannya. Ya, Mas Hari, mungkin bisa WA ke saya, Mas Hari, pertanyaan yang masuk apa aja biar kita bisa ini. Karena memang tadi Pak Torik menjelas-jelas apa yang saya katakan. Kalau Andri jelas nih, tadi Mas Hari nggak kedengeran.
Kalau karena Mas tadi Andri jelas. ya nggak apa-apa, nanti saya cobain. Ya, mungkin Mas Hari di WA ke saya pertanyaannya apa ya tadi, ya karena masuknya semua ke Mas Hari sih Pak Torik. Oh gitu ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Sambil nunggu pertanyaan mungkin Pak, maaf. Ya. Ada yang bertanya nih Pak. Boleh. Salam, izin bertanya, apa dasar penetapan screening keuangan 45% untuk aset dan 10% untuk pendapatan non halal yang ditetapkan oleh DSN MUI? Itu dari Ibu Hermita, Pak. Ibu Hermita. Baik, terima kasih Ibu Hernita. Ini pertanyaannya bagus banget nih, ya kan? Karena memang ini selalu menjadi pertanyaan dari masyarakat. Ya kan? Kenapa masih ada batasan-batasan seperti itu? Ini sebenarnya nanti sesinya Pak Ustadz Teguh nih besok nih, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan kriteria dari screening tersebut. Yang pertama adalah bahwa kriteria rasio keuangan, kalau kegiatan bisnis atau core bisnis sudah paham lah ya semua orang bahwa ya usahanya harus halal gitu kan. Nah kalau rasio keuangan ini memang bervariasi. Bukan hanya di Indonesia saja yang menerapkan batasan rasio keuangan, tapi di berbagai negara yang juga mengenalkan saham syariah itu punya batasan-batasan rasio keuangan tersendiri, ya kan? Di Timur Tengah, di Eropa, di Amerika, di Asia itu bervariasi, ya kan? Ada yang pakai debt to asset, ada yang pakai debt to market capitalization, ada yang menggunakan debt to equity dan sebagainya macam-macam. Nah di Indonesia itu ini ada proses sebenarnya dulu di Fatwa nomor 20 dan Fatwa nomor 40 DSN MUI tahun 2001 dan tahun 2040 itu 2002 ya 2003 itu disebutkan bahwa rasio hutangnya dibandingkan dengan rasio modalnya itu harus tidak boleh lebih dominan. Jadi hutangnya itu nggak boleh dominan. Maka disetlah di fatwa tersebut 45 berbanding 55 antara aset dengan modal. 45 berbanding 55 itu 82% waktu itu. Jadi awalnya dulu kita gunakan rasio utang berbasis bunga dibandingkan equity itu tidak lebih dari 82%. Tapi kemudian pada tahun 2007 ya. Pada tahun 2007 itu kita ubah. DSN juga kemudian menyatakan bahwa rasio yang digunakan adalah rasio total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset. Jadi total hutang berbasis bunga dibandingkan total aset tidak lebih dari 45%. Nah, angka 45% itu dari mana? Nah, tadi dasarnya adalah tidak dominan. Nah, itu kan tidak dominan. Nanti besok mungkin bisa ditanyakan ke Ustadz Teguh, ya kan? Sepanjang dia tidak dominan itu masih bisa ditoleransi kira-kira gitu. Tapi angka itu di peraturan kita masih dibuka kalau kondisinya bisa diubah ya kita ubah kan gitu kira-kira gitu. Tergantung situasi dan kondisi. Itu mungkin Mas Andri. Iya Pak Torik, ini karena waktu kita sudah mepet, mungkin saya akan ambil 2 pertanyaan dan mohon dijawab dengan singkat ya Pak. Oke. Yang bertanya ini ada tentang ICF Pak. Apakah ICF equity crowdfunding Pak? Oke. Ya ICF memakai skema profit margin atau yang lainnya ya Pak? Itu dari Pak Ahmad. Iya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Terkait dengan ICF itu ini sebenarnya sangat mirip dengan saham, namanya equity ya, equity crowdfunding. Sehingga nanti masing-masing investor, pemodal itu akan mendapatkan yang disebut dengan dividen, pembagian dividen. Nah, dividen itu biasanya itu bisa dibagikannya per 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Ini tergantung nanti penawaran dari si pengusaha yang masuk platform digital itu, ya kan. Nah itu biasanya dihitung tuh mereka harus punya pembukuan
berapa kemudian hasil pendapatannya, biaya-biaya, kemudian kalau ada bayar pajak ya bayar pajak, baru kemudian ada laba bersih. Laba bersihnya ini kemudian dibagikanlah dividennya. Kira-kira gitu hitungan ininya, Mas Andri. Baik Pak, singkat padat. Ada lagi nih Pak terkait dengan dari Pak Hengki Nurhuda. Kenapa sekarang yang berlapis syariah itu rawan akan penipuan ya Pak? Seperti perumahan syariah yang banyak menipu dan akhirnya banyak korban tertipu dan hal lain sebagainya. Iya, makasih Pak Hengki. Ini sangat menarik Pak. Jadi kalau saya amati tadi data LPS itu 300 rekening, itu kalau saya perhatikan mayoritas adalah kelas menengah muslim. Kelas menengah muslim ini pernah juga saya sampaikan. Nah, kelas menengah muslim ini punya tren juga. Ada yang disebut dengan komunitas hijrah, ya kan? Komunitas hijrah, gitu kan. Ini fenomena ini sedang bergulir nih. Orang dikit-dikit syariah, dikit-dikit syariah. Nah, identitas syariah ini kemudian digunakanlah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian mengambil keuntungan, ya kan? Karena sekarang lagi ngetren kan komunitas kelas menengah muslim ini hijrah segala macam, maunya yang syariah, apa-apa adalah bersyariah. Inilah kemudian fenomena ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengambil momentum fenomena yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu OJK itu selalu kemudian di tim Satgas Waspada Investasi itu menghimbau kepada masyarakat, hati-hati nih, jangan dengan kata-kata syariah kemudian tergiur gitu, dilihat dulu dia legal nggak, ada izinnya nggak, dan sebagainya. Oleh karena itu memang saya setiap kali melakukan sosialisasi ini akan menjadi salah satu topik. Ibu Bapak sekalian sebagai dosen yang kemudian punya mahasiswa, punya stakeholder masyarakat, ini juga harus tahu. Hati-hati, jangan kemudian mudah tergiur, ya kan? Cek sekali lagi dan recheck sekali lagi legalitas dan jenis tawaran investasi itu seperti apa. Mungkin itu pesan saya, Mas Andri. Terima kasih. Ya Pak, ini sekarang sudah jam 10 lebih 19 menit. Tadi Bapak mulai jam 10 lebih 20 menit, Pak. Jadi sepertinya pertanyaan masih banyak yang masuk nih, Pak. Tapi karena waktu durasi kita sudah karena tadi mulainya juga sudah mulai mundur. Kita kalau bisa kita akhiri untuk sesi Pak Torik pada kali ini. Mungkin Bapak ada closing statement, Pak, sebelum sesi baik. yang selanjutnya. Terima kasih Mas Andri. Ya kan. Ada dua hal nih yang penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Ibu Bapak dosen tadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Deputi Komisioner adalah agent of excellence yang kemudian punya stakeholders, dan stakeholdersnya ini terus mengalir. Mahasiswa dapat lagi setiap tahun dapat mahasiswa. Setiap tahun dapat mahasiswa. Jadi mengalir nih stakeholdersnya. Sehingga ilmu tentang literasi pasar modal syariah ini menjadi sangat strategis untuk disampaikan oleh Ibu Bapak ke stakeholdersnya. Ya kan? Tapi dengan pas dan betul menyampaikannya. Oleh karena itu kita pengen TOT ini difahami dengan betul sehingga nanti akan bertambah terus masyarakat yang paham, karena mahasiswa Ibu Bapak sekarang kan ngalir terus nih, ya kan? Insya Allah ilmunya akan bermanfaat. Itu yang pertama. Jadi sampaikan ini kepada stakeholder secara pas dan betul. Nanti mungkin juga ada modul yang kita siapkan bisa digunakan untuk pengajar. Yang pertama. Yang kedua, waspada terhadap investasi ilegal, ya kan? Karena investasi ilegal ini banyak juga menyasar kepada masyarakat yang dalam tanda kutip intelek, gitu kan? Jadi jangan tergiur oleh iming-iming yang imbal hasil tinggi, label syariah misalnya, ya kan? Tapi cek kejelasannya. Dan ini juga sampaikan ke stakeholders, harus dicek and recheck dan waspada terhadap investasi ilegal. Mungkin itu dua hal yang ingin saya sampaikan. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak atas partisipasi dan kontribusinya, dan juga saya sampaikan permintaan maaf saya atas hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.